Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengolah angka. Aplikasi pengolah angka adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah suatu angka, yang dimana di dalamnya misalkan berupa tabel, di mana dalam tabel-tabel itu terdapat angka-angka yang bisa kita kelola. Dalam hal ini adalah kita itu bisa menjumlahkan, membagi, menghapus, memanipulasi angka-angka yang ada, dan bahkan kalau kita inginkan data-data tersebut bisa kita presentasikan dalam bentuk grafik. Nah, itu tujuan daripada pengolah angka, anak-anak sekalian. Nah, pengolah angka yang akan kita pelajari hari ini adalah Microsoft Excel, ya. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Karena pengolah angka itu sendiri banyak macamnya, ada Abacus, ada GNumeric, kemudian ada OpenOffice OEG Calc, ya. Namun yang terkenal ini adalah Microsoft Excel. Baik, anak-anakku sekalian, saya akan membahas bagian-bagian daripada pengolah angka ini. Yang pertama ini adalah anak-anakku sekalian, ini namanya Quick Access Bar. Nah, ini yang ada di tampilan pojok kiri atas ini adalah Quick Access Bar. Ini ada menu Shift. Ya, ini cara yang tercepat untuk mengakses Microsoft Excel, ya, Quick Access Bar, ya namanya. Ini di sini ada tombol Shift, kemudian ada tombol Undo, ya. Kemudian ada tombol Redo, ya. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah ini anak-anakku sekalian, ini namanya ribbon, ya. Ya, dari tampilan ini namanya ribbon. Nah, pada bagian-bagian ribbon ini terdapat yang namanya menu, ya. Salah satunya ini menu file, ya, yang berhubungan dengan membuat file baru, membuka file lama, menyimpan, nah, mencetak. Nah, kemudian pada home ini ada proses pengkopian, memindah sel, mengatur huruf, memformat, mengubah tampilan, rata kanan, rata kiri, mengubah bentuk angka. Nah, ini ada di sini, anak-anakku sekalian. Salah satunya adalah format angka, format tanggal, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menu insert, ya. Insert ini adalah untuk memasukkan gambar, shape, dan lain sebagainya. Termasuk di sini adalah grafik. Kemudian page layout yang berhubungan dengan layout, penataan hasil yang akan kita cetak, penataan data yang kita layout, yang akan kita ambilkan sebelum dicetak ke halaman kertas. Di sini ada ukuran margin kanan kirinya, orientasi baik itu landscape, memanjang ataupun bentuk monitor. Kemudian size, ukuran kertas dan lain sebagainya. Kemudian area yang dicetak juga ada di sini. Kemudian adalah formula. Formula ini berhubungan dengan pembuatan rumus, anak-anakku sekalian. Di sini ada berbagai macam formula. Salah satunya itu adalah fungsi-fungsi dalam bentuk fungsi. Di sini ada bentuk finite, logical, text, dan lain sebagainya, ya. Kita nantikan pelajari ini. Kemudian di sini ada pengolahan data, ya. Dan ini adalah berhubungan dengan spelling atau protection. Nah, ada di bagian sini, anak-anak sekalian. Kemudian ini berhubungan dengan pengaturan tampilan layar di sini pada bagian view ini. Baik, anak-anakku sekalian. Yang ini tadi sudah saya sebutkan, ini adalah bagian daripada ribbon. Di mana ribbon ini terdiri atas menu-menu, submenu ini, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian pada bagian bawah ini, anak-anakku sekalian, ini namanya name box, ya, penamaan sel name box. Kemudian yang ini adalah formula bar. Jadi kotak formula bar, kotak yang digunakan untuk menginputkan suatu formula rumus, ya. Kemudian yang ini, yang tampil ini secara keseluruhan ini, yang berbentuk kotak-kotak kecil ini, secara keseluruhan ini diistilahkan dengan sheet, ya. Kalau kita asumsikan sheet itu adalah lembaran yang sangat besar sekali. Nah, ini nama sheetnya itu ada di sebelah bawah ini.
Apakah sheet itu hanya ada sheet satu ini? Tidak, anak-anakku sekalian. Kita bisa menambahkan sheet yang lain ya dengan menekan tombol new sheet yang ada tanda plusnya ini ya. Kita klik, maka akan terbentuk sheet baru di sini. Nah, perlu diingat bahwasanya sheet ini bisa kita ganti namanya. Kita klik kanan, kita rename ya. Kita ganti misalnya latihan kerja, misalkan ini adalah nama sheet-nya ya. Atau kita tinggal double klik aja ini, nah, akan berubah. Buat misalnya di sini olahan nilai misalkan. Nah, bisa kita atur di sini. Kemudian untuk sheet ini sendiri bisa kita copy, kita gandakan. Caranya klik kanan, kemudian di sini move or copy ya. Langsung kalau kita ingin mengkopinya ini klik create a copy. Klik OK, maka akan muncul di sini. Latihan kerja 2. Nah, bisa kita ganti di sini presentasi nilai misalkan. Nah, ini kemudian kita misalkan ini posisinya misalnya ada di sebelah kiri, kita menginginkan sebelah kanan, tinggal digeser aja ya, drag ini. Nah, akan berada di posisi sebelah kanan. Nah, ini memiliki jumlah sheet yang sama, sheet yang sama ya. Baik, anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwasannya pada sebuah sheet ini terdiri atas kolom dan baris. Manakah yang kolom? Yang kolom ini penamaannya disebutkan dengan suatu abjad. Ya. Ini adalah nama kolomnya. Ya. Jadi kolom itu diidentifikasikan dengan huruf atau abjad dari A hingga Z. Nah, setelah mencapai Z, maka kembali ke AA hingga ke BA ya. Kalau sudah sampai AZ, nantinya A, B, C, D, F, G, H sampai AZ, nah nanti ke BA. Kemudian ke CA, BA dan seterusnya. Kemudian untuk mengerti berapa jumlahnya ini ya, ini paling akhir adalah XFD ya. Kemudian untuk baris, nah yang sebelah kiri ini diistilahkan dengan baris ya. Baris diidentifikasikan dengan angka, yaitu angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Baris adalah yang membentang dari kiri ke kanan, sedangkan kolom itu adalah yang membentang dari atas ke bawah, atau yang membujur dari atas ke bawah, diistilahkan dengan kolom. Dan biasanya diidentifikasikan dengan abjad. Untuk baris atau rows, itu diidentifikasikan dengan nomor, ya. Atau baris ini diidentifikasikan dengan nomor. Nomor ini row atau baris ini membentang dari kiri ke kanan. Nah, untuk mengetahui seberapa banyak baris yang ada pada sheet ini, kita lihat aja dengan menekan tombol Ctrl N ya, atau Ctrl anak bawah ya. Maka di sini tertera bahwasanya jumlah daripada baris ini adalah sebanyak 1.048.576 baris ya. Untuk kembali ke atas kita tinggal menekan Ctrl anak panah ke atas. Nah, ini anak-anakku sekalian. Kemudian pertemuan antara baris dengan kolom, nah ini yang ada di sini ini diistilahkan dengan sel ya. Tulisannya adalah sel. Ya. Sel. Contoh sel ini adalah penamaan sel adalah diawali dengan nama kolom, kemudian diakhiri dengan nama baris ya. Nama baris ya. Contoh di sini kita klik di sini posisi di M, kolom M di baris 9. Maka nama selnya ini adalah M9. Nah, ini langsung sebenarnya dengan mengklik ini sudah ada di tembok ini ya. M9. Penyebutannya jangan sampai keliru 9M.
Jadi ketentuannya penyebutannya adalah diawali dengan kolom dan diakhiri dengan baris. Contoh ini adalah M9. M9 ya. M9. Kemudian kita coba ya yang lebih dari satu abjad, misalnya AH22 misalkan AH22. Oke, ini contoh penamaan sel ya. Baik anak-anakku sekalian. Nah, dari hal ini di sini ada istilah worksheet, kemudian ada istilah sel, ada istilah ring ya. Ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang sudah kita pilih. Saya contohkan di sini. Ini adalah M7. Kita blok di sini. Nah, ini namanya ring. Ring itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang terpilih. Itu diistilahkan dengan ring. Kemudian bagaimana cara penulisannya? Cara penulisannya adalah suatu ring itu dituliskan dengan saya contohkan di sini. Ini ring ya. Penulisannya misalkan dari M7 sampai M14. Cara menuliskannya adalah M7.2 atas bawah sampai M15 misalkan ya. Nah, ini misalkan seperti ini ya, M7 sampai ini adalah area yang terpilih. Nah, ini namanya ring ya. Ini diistilahkan dengan ring ya. Kemudian anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian lain daripada pengolah angka ini ya. Pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.